Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ersya Saprila, NPM 2181101141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil presentasi dari kelompok 3 mengenai dasar biologis perilaku. Pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luas. Misalnya, berbicara, berjalan, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu karakteristik dari orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan. Misalnya, tingkat kecerdasan, tingkat keemosian, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perilaku-perilaku yang diatur oleh otak. Otak manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, otak besar dan otak kecil. Otak besar meliputi lobus frontal yang berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan kepribadian. Kedua, lobus parietal berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, nyeri, dan suhu. Ketiga, lobus temporal berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Keempat, lobus occipital berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Otak manusia juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, batang otak berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, mengirim dan menerima pesan bagian tubuh. Kedua, struktur batang otak. Pertama, otak tengah, pons, dan medula oblongata. Selanjutnya, fungsi sistem saraf, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses informasi, memberikan reaksi, dan mengatur kerja bagian sel. Bagian utama sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, bisa disebut juga dengan central nervous system. Yang kedua, sistem saraf perifer, bisa disebut juga dengan peripheral nervous system. Central nervous system berfungsi untuk menerima, memproses, menginterpretasikan, dan menyimpan informasi. Terdiri dari dua komponen, yaitu saraf tulang belakang dan otak. Yang kedua, peripheral nervous system berfungsi menangani pesan yang masuk dan keluar dari sistem saraf pusat. Terdiri dari dua komponen. Yang pertama, sistem saraf somatis. Yang kedua, sistem saraf otonomik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.